البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan dari syarah usulis sunnah, masih di muka surat 108. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ar-Rajihi hafidhahullah, walihada allafa Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban aziman. Maka dari itu, yaitu apa? Untuk menegaskan bahwasanya akal yang sahih, akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan naqlus sahih, dalil nakli yang sahih. Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab yang agung, samahu muwafaqata sahihil manqul li sharihil maqul. Beliau namakan dengan kesesuaian antara penukilan yang sahih dan akal yang jelas. Yaitu apa? Dari ta'arudil akal wan naql. Wa bayyana annal aqla la yukhalifun naql, dan menerangkan bahwasanya akal itu tidak menyelisihi penukilan dalil nakli, yaitu Quran wa sunnah, akal yang sehat. Ini bantahan kepada ahli kalam dan kepada ahli ra'yi dan yang lain-lain. Wa qad samahu ba'dul ulama kitab al-aqli wan naql. Sebagian ulama menamakan kitab aql wan naql, yakni annahu la yumkinu ayyata'arada naqlun sahih wa aqlun sharihun abadan, yaitu tidak akan bertentangan sama sekali penukilan yang sahih, yaitu dalil nakli yang sahih, dengan dalil akal yang sharih, yang jelas. Wa idza wujida annal aqla yukhalifun nas, dan apabila didapatkan bahwasanya akal itu menyelisihi nas, fahadha li ahadi amroin, maka ini disebabkan salah satu dari dua kemungkinan. Imma anna naqla ghairu sahih, boleh jadi penukilannya yang tidak sahih, yaitu apa? Ternyata hadisnya sanadnya dhaif dan yang semacam itu. Au annal aqla ghairu sharih, atau akalnya yang tidak jelas. Akalnya perlu dikoreksi lagi. Ai fihi syubhatun wa syahwah, yaitu di dalam akal tadi ada kesamaran dan ada syahwat yang menghalangi dia untuk menerima kebenaran. Wal aqlu sharih huwa as-salimu minasyubuhati wasyahawat. Akal yang jelas itu adalah akal yang selamat dari kerancuan dan syahwat-syahwat. Walihada sama Syekhul Islam kitabahu muwafaqata sharihil manqul li sharihil maqul. Maka dari itu Syekhul Islam menamakan kitabnya adalah ini tadi, kesesuaian antara penukilan yang sahih dengan akal yang jelas. Wa kama annahu la budda minal imani bi adzabil qabri wa naimi, dan sebagaimana kita wajib untuk beriman kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya, fakadzalika yajibul imanu bi dhammatil qabr, maka demikian pula wajib untuk beriman kepada dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Dan ini adalah bagian dari azab sebenarnya, wallahul musta'an. Karena apa? Jelas orang tersakiti dengan yang seperti itu. Faqad sabata anna lil qabri dhammah, telah pasti bahwasanya kubur itu memiliki himpitan atau desakan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, innalil qabri dhaghdatan law kana ahadun najian minha naja minha Sa'du bin Mu'adz. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada satu orang yang selamat dari himpitan tadi, niscaya selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Allahul musta'an. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad,
dan At-Tahawi juga Ibnu Hibban dari hadis Aisyah, dan dalam bab ini juga hadis Ibni Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Tayyib, qalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Lamma mata Sa'd bin Mu'adz qal ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Yaitu apa? Manakala Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Nabi bersabda, arsy-nya Ar-Rahman itu bergetar disebabkan karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan keagungan Sa'ad bin Mu'adz. Itu pun ternyata beliau tidak selamat dari himpitan kubur, wallahul musta'an. Dan ini disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis Jabir, dan juga datang dari hadis Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhuma. Kemudian wa ma'adzalika ma salima min dhammatil qabr. Sekalipun demikian saat tidak selamat dari himpitan kubur, fal kubur tadhummul mayyit summa yufarrijullahu anh. Maka kubur itu menghimpit jenazah, kemudian Allah akan melonggarkan untuknya. Ahsanta. Tayyib. Kemudian wa mimma yadkhulu fil iman bi adzabil qabri wa na'imih i'tiqadu annal azab yakunu lirruhi wal jasad. Dan termasuk, dan yaitu apa, bagian dari yang masuk kepada keimanan pada azab kubur dan nikmat kubur adalah keyakinan bahwasanya azab itu berlaku pada ruh dan pada jasad. Bukan hanya ruh, bukan hanya jasad, tapi ruh dan jasad sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Farruh tu'adzabu wa tuna'amu mufradah wa muttasilah bil jasad. Maka ruh itu dikenai azab atau diberi kenikmatan secara bersendirian dan juga bersambung dengan jasad. Faruhul mu'min tuna'amu fil jannah wahdaha. Ruh mukmin itu diberi kenikmatan di surga sendirian. Wa ruhul mu'min hadih, ruh mukmin ini hiya ta'irun fil jannah, dia adalah burung di surga. La silatalaha bil jasad, dia tidak memiliki hubungan di jasad dengan jasad, yaitu ketika apa, dia sedang jalan-jalan ke surga. Bukan berarti jasadnya dipindah ke surga, tapi ruhnya yang ke surga, sebagaimana dalam hadis yang pernah Ana sebutkan sanadnya, cuma Ana lupa menyebutkan satu rawi, yaitu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, meriwayatkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik. Inna nasamatal mu'min ta'laku min syajaril jannah. Bahwasanya jiwa mukmin itu adalah, itu makan dari pepohonan surga. Jadi yang masuk surga ketika itu di alam roh itu adalah rohnya. Di alam kubur itu adalah rohnya. Jasadnya masih di istilahnya adalah masih di bumi. Tapi apa? Sering dia kembali lagi ke bumi lagi, kembali lagi ke alam kuburnya. Karena memang ini belum waktu untuk menetap, bukan waktunya menetap di surga. Kemudian disebutkan di sini la silatalaha bil jasad, dia tidak ada hubungan dengan jasad. Li'anna ruh sari'atu toiron, karena ruh itu cepat sekali terbangnya. Bisur atin tadhabu wa ta'ti wa tatir, dengan cepat dia pergi, datang, terbang. Walihada fa innan na'im yatajidu ruhuhu kharajat hala naumih. Maka dari itu sesungguhnya orang yang tidur, tajidu atau tajidu ruhahu berarti engkau ya. Engkau mendapati rohnya itu keluar ketika dia tidur. Lakin bimujarradi an doribat rijluh, tapi dengan semata-mata kakinya ditendang sikit aja atau dipukul sikit, ja'at ruhu min ba'id, rohnya akan datang dari jauh. Langsung apa, masuk ke badannya lagi. Orangnya bangun dari tidur, dikejut sikit aja langsung bangun. Wa kadzalikal kafir tu'adzabu ruhuhu finnar. Demikian pula orang kafir, rohnya itu disiksa di dalam neraka.
wala silatalaha bil jasad, dia tidak ada hubungan dengan jasad. Jadi jasadnya tidak dipindah ke dalam neraka. Walaupun jelas kenikmatan itu akan ada terasakan oleh jasad juga. Demikian pula azab yang dialami roh itu juga dialami oleh jasad, dan jasad juga mengalami azab walaupun tidak terus-menerus. Yaitu apa? Walaupun tidak seperti yang dialami oleh roh. Jelas yang disiksa seperti yang beliau jelaskan tadi, roh dan jasad. Namun yang paling dominan memang roh di sini. Kemudian kata beliau, fal jasadu yabla, jasadnya hancur, waruh baqiyah, sementara roh tetap kekal, fi naimin au fi azab, di dalam kenikmatan atau di dalam siksaan. Wa dzahabal mu'tazilatu ila annal azaba wan naima yakunu lirruh. Sementara Mu'tazilah berpendapat bahwasanya azab dan kenikmatan itu berlaku pada ruh saja. Qalu ammal jasad fala yu'adzabu wa la yun'am. Mereka mengatakan adapun jasad maka dia tidak diberi siksaan dan tidak diberi kenikmatan. Wa hadza batil, dan ini keliru. Li'annahum angkaru azabal qabri wa na'imah, karena memang mereka itu mengingkari siksa kubur dan kenikmatan kubur al-waqi' 'alal jasad, yang berlaku pada jasad. Thayyib. Padahal dalil-dalil yang ada sebagiannya menunjukkan jasad juga terkena azab. Demikian pula dalam kisah-kisah nyata itu juga menunjukkan jasad juga terkena azab di alam kubur, walaupun yang paling dominan memang ruh. Wa angkaru su'al, mereka mengingkari adanya pertanyaan di alam kubur. Wa angkaru tadyiqal qabr, mereka mengingkari penyempitan kubur. Wa tausi'ahu lil mu'min, dan peluasannya untuk mukmin. Wa qad sabata fil ahadits, dan telah pasti di dalam hadis-hadis, annal mu'mina yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarih, bahwasanya orang mukmin kuburnya itu akan dilapangkan untuk dia sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, dan dibukakan untuk dia satu pintu menuju ke surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha, lalu didatangi angin dari surga dan aroma wangi dari surga. Wal kafir yudayyaqu alaihi qabruh, sementara orang kafir kuburnya akan disempitkan untuk menyesakkan dia. Hatta takhtalifa adla'uh, sehingga tulang-tulang rusuknya itu berselisih. Wa yuftahu lahu babun ilan nar, dan dibukakan untuk dia satu pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, lalu dia didatangi sebagian dari panasnya neraka dan angin panas neraka. Kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.